Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Parmono selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati teman-teman semua yang menonton video ini. Pada video ini saya akan menampilkan tugas yang berjudul Menikmati Cerita Sejarah dengan novel Moemi karya Marion Bloom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reva Priani Nur Alifa dari kelas 12 MIPA 3. Analisis novel Moemi. Yang pertama, ringkasan cerita. Novel ini berkisah tentang tokoh Moemi yang adalah korban perang puputan dengan Belanda. Dia adalah anak bangsawan Bali yang ibu dan keluarganya terbunuh dalam perang melawan Belanda. Ia ditemukan oleh prajurit yang ikut perang tersebut. Moemi dibawa oleh prajurit ini ke panti asuhan dan diakui sebagai anaknya. Moemi ditinggal di panti asuhan sebelum prajurit bernama Vanji kembali ke Belanda. Karena itu catatan sejarah dirinya adalah anak dari Vanji. Ia memiliki kemampuan untuk bisa melihat masa depan dan apa yang terjadi melalui mata batinnya. Ketika di panti asuhan, dia bisa melihat pastur dan suster yang berhubungan seks, dan kisah ini diceritakan sebagai hiburan. Untuk ini, dia dihukum lalu belajar untuk mengatakan sesuatu dengan pertimbangan. Ia akhirnya ikut keluarga Indo-Belanda yang menjadi janda. Diperlakukan sebagai anggota keluarga, namun melakukan pekerjaan praktis di rumah. Dia mendapat banyak sekali nama. Namun, nama yang dipilih adalah Moemi, nama pemberian dokter yang nyawanya pernah diselamatkannya, dan dia jatuh cinta padanya. Dia jatuh cinta pada dua laki-laki. Laki-laki pertama adalah dokter yang setelah menyelamatkannya, lalu membawa dia keliling untuk menjadi terapis melalui kemampuan supranatural yang dimiliki. Lalu, kedua, ia jatuh cinta dengan Cina yatim piatu yang jadi teman dari keluarga janda tempat dia dipungut. Dia bisa melihat bagaimana kedua laki-laki ini meninggal dunia. Laki-laki Cina yang kemudian bersahabat dengan Moemi meninggal karena dibunuh ketika peristiwa G30 SPKI. Moemi hidup dalam keluarga besar janda yang memungutnya. Setelah ditinggal dengan janda tersebut, lalu ikut anak janda dan bergilir terus. Dia hidup bukan sebagai pembantu, tetapi melakukan pekerjaan domestik. Tidak dibayar, dan dia mendapatkan penghasilan dengan membuka praktek mendampingi orang-orang krisis yang datang padanya. Umurnya mencapai 100 tahun, sehingga dia bisa hidup di beberapa generasi keluarga janda tersebut. Selanjutnya, terdapat unsur intrinsik. Yang pertama, tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, lalu tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama yaitu tema cerita. Tema dari novel Moemi adalah sejarah sebuah keluarga peranakan Indo-Belanda dalam waktu 100 tahun. Cerita berlatar Indonesia dan negeri Belanda dituturkan melalui tokoh Moemi dan keluarga peranakannya dalam 3 generasi. Yang kedua yaitu alur cerita. Novel Moemi menggunakan alur campuran karena buku ini menceritakan mengenai perbedaan masa. Selanjutnya yaitu latar cerita. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat dalam novel Moemi yaitu di Belanda dan Indonesia, tepatnya di Pulau Bali. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu yang terjadi pada novel Moemi adalah pada tahun 1995. Dan yang terakhir yaitu latar suasana. Suasana yang diceritakan pada novel Moemi adalah suasana mencekam saat peperangan. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Yang pertama yaitu tokoh Moemi. Moemi memiliki sifat yang berani.
Tokoh kedua yaitu Paul. Paul memiliki karakter yang suka mengekang dan pencemburu. Yang ketiga yaitu Daisy. Daisy memiliki karakter yang menyimpan emosi dan bertanggung jawab. Dan yang keempat yaitu Belia. Belia memiliki karakter yang manis. Selanjutnya yaitu sudut pandang cerita. Terdapat dua sudut pandang pada novel Moemi, yaitu sudut kaum penjajah dan kaum terjajah. Dan yang terakhir yaitu amanat. Novel Moemi memberikan suatu pelajaran bahwa jangan pernah takut untuk membela sesuatu yang memang sudah hak kita. Unsur ekstrinsik yang terdapat pada novel Moemi yaitu nilai moral. Nilai moral yang pertama yaitu berani membela kebenaran, yang kedua yaitu bertanggung jawab, yang ketiga tolong-menolong, dan yang terakhir toleransi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.